Halo guys, kembali lagi bersama saya, Aep Yamamoto, si orang Jepang yang tidak bisa bahasa Jepang. Kali ini kita akan merangkum film Dune Part 2. Film ini sangat seru banget sekali pisan ya, dan mempunyai rating yang cukup tinggi. Dan saya merekomendasikan kalian sebelum menonton film ini, tonton part 1-nya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja gaskeun. Film dimulai dengan Putri Irulan yang merupakan personil trio macan. Hahaha, salah dong, yaitu Putri Kaisar Saddam keempat sedang menulis jurnal laporan tentang serangan terhadap House Atreides yang dilakukan oleh Harkonnens di film sebelumnya. The battle for Arrakis took everyone by surprise. All died in the dark. Hal ini membuat Irulan bingung karena Kaisar Saddam menganggap Duk Leto Atreides sebagai anaknya sendiri. Dan kenapa sekarang ia malah memerintahkan keluarga Harkonnens yang dipimpin oleh Baron Vladimir untuk menghancurkan Atreides beserta keturunannya. I know he loved Duke Leto Atreides like a son. This would not be the first time the Harkonnens have done his dirty work. Meskipun begitu, Irulan yakin kalau Paul, putra Duk Leto, masih hidup. Ia juga bertanya-tanya apa sebenarnya arti dari kejatuhan Atreides bagi Arrakis, sebuah gurun yang gersang dan penuh dengan rempah-rempah. The Harkonnen operation was perpetrated overnight. Sementara itu di Arrakis, Paul dan ibunya yang sedang hamil yaitu Lady Jessica, kini bergabung dengan suku Fremen dan sedang melakukan perjalanan melintasi gurun menuju Sitabar atau markas para pejuang Fremen. Di tengah perjalanan, mereka langsung bersembunyi setelah mendengar ada musuh. Ternyata yang sedang mereka waspadai adalah pasukan Harkonnens. Stilgar yang merupakan pemimpin Fremen pun kemudian mengarahkan yang lain untuk menjatuhkan para Harkonnens secara diam-diam. Pasukan Harkonnens yang memiliki setelan anti-gravitasi pun kemudian menaiki bukit dengan cara terbang, dan di bukit itu adalah tempat bersembunyinya suku Fremen. Namun tak lama kemudian, satu persatu anggota Harkonnens pun mati ditembak oleh para Fremen. Paul yang berada di bawah kemudian mengambil tugas membunuh pasukan Harkonnens yang tersisa. Setelah membunuh mereka semua, para Fremen mengambil stok air dari tubuh para Harkonnens itu. Sebelum akhirnya, mereka meninggalkan para Harkonnens itu sebagai makanan untuk cacing pasir yang bernama Shai-Hulud. Tak lupa mereka juga membawa tubuh Jamis, salah satu anggota Fremen yang di ending film sebelumnya dibunuh oleh Paul karena menantang Paul Bayuan. Sesampainya di Sitabar, Paul dan Jessica mendapatkan pandangan yang kurang mengenakan dari para Fremen lainnya. Stilgar lalu melakukan perkumpulan dengan Dewan Fremen yang lain, di mana Stilgar melihat tanda-tanda ramalan kuno kalau Paul dan Jessica adalah makhluk dari dunia luar yang akan membawa kemakmuran bagi planet Arrakis, atau yang biasa kita sebut sebagai Mesias atau Juru Selamat. Sementara itu, Fremen percaya kalau Paul melupakan Mesias, sedangkan sebagian Fremen lagi menganggap jika Paul adalah Mesias yang palsu. Hal ini pun membuat Paul berpikir kalau inilah saatnya ia memimpin Fremen. Dan yang harus ia lakukan kali ini adalah meyakinkan orang-orang supaya percaya kalau ia adalah Mesias yang asli. Stilgar dan yang lainnya lalu mengambil air dari tubuh Jamis, seorang petarung handal yang sebelumnya dikalahkan oleh Paul. Mereka mengambil air dari tubuh sesama Fremen untuk dikumpulkan sebagai sumber air mereka yang kini jumlahnya sangat banyak. Stilgar kemudian secara empat mata mengobrol dengan Jessica, di mana ia memberitahu jika Bunda Suci Sitabar sedang sekarat dan mereka membutuhkan penggantinya. Is dying. You believe in Paul?
Karena percaya jika Paul adalah Mesias, jadi Stilgard meminta Jessica untuk menggantikan Bunda Suci. Tentu saja Jessica langsung menerima permintaan tersebut, karena langkah ini akan mempermudah Paul dalam mengambil alih kepercayaan para Fremen kalau dirinya adalah lisan Al-Ghaib atau Mesias Juru Selama. Jessica lalu menghadap Bunda Suci dengan disaksikan oleh para Bene Gesserit yang lainnya. Oh iya, buat yang belum tahu apa itu Bene Gesserit adalah merupakan organisasi religius yang anggotanya memiliki kekuatan pikiran dan bisa memerintahkan orang melalui ucapannya. Dan setiap planet memiliki Bene Gesserit itu sendiri, termasuk Jessica yang pernah menjadi anggota Bene Gesserit di planet Caladan, tempat keluarga Atreides dan Kaisar Saddam berada. Bunda Suci kemudian menyuruh Jessica meminum air kehidupan yang merupakan zat beracun mematikan bagi para pria maupun orang-orang yang tak terlatih. Saat Jessica meminumnya, ia langsung kejang-kejang sampai akhirnya Bunda Suci baru menyadari jika Jessica ternyata sedang mengandung. Tapi untungnya, Jessica bisa mengatasi racun tersebut dan bayi yang ada di dalam perutnya adalah perempuan. Jadi, keduanya berhasil selamat. Jessica pun lalu mulai mewarisi semua ingatan setiap nenek moyang di garis keturunannya. Tak hanya itu, air kehidupan itu juga bisa membangunkan pikiran bayinya sehingga Jessica bisa berkomunikasi dengan sang bayi. Setelah keduanya saling berkomunikasi, mereka sering mendiskusikan bagaimana mereka akan memulai agar orang-orang percaya jika Paul adalah lisan Al-Ghaib. Dan tentunya mereka memulai dari orang-orang yang masih skeptis atau awam tentang hal itu. Ia juga menyuruh Paul agar meminum air kehidupan dan menjadi Kwisatz Haderach Kwisatz Haderach, sosok laki-laki Bene Gesserit yang mewariskan ingatan nenek moyang baik laki-laki maupun perempuan dan memiliki kemampuan untuk menerawang masa depan dan masa lalu. Kini orang-orang Fremen yang skeptis dengan ramalan Paul mulai menghormati Paul setelah ia menyatakan maksud utamanya adalah berjuang bersama Fremen dan bukan berniat untuk memimpin mereka. Stilgard lalu mengajari Paul menjadi prajurit Fedaykin atau prajurit khusus Fremen dengan menyuruhnya berjalan menyusuri gurun dengan menggunakan trik cara berjalan ala penduduk Fremen. Dan dari sinilah Paul mulai dekat dengan Chani yang selalu bersedia menolong Paul. Di hari berikutnya, para Fremen menghadapi tank pengintai Harkonnen yang hendak mengambil rempah-rempah. Penyerangan itu berlanjut sampai Paul dan Chani mulai menembaki Ornithopter yang sedang terbang. Paul kemudian membantu melindungi Chani dari beberapa serangan Harkonnen, sementara Chani mencoba menerobos perisai Ornithopter sehingga bisa menghancurkannya. Setelah pertarungan diungguli oleh para Fremen pun kembali berkumpul dan Paul mengungkapkan kalau ia tidak peduli jika ada yang menganggapnya sebagai Mesias atau tidak, karena ia hanya ingin berjuang bersama para Fremen. Hal ini pun membuat para Fremen berpikir jika Paul sangatlah bijaksana dan rendah hati dan menamainya sebagai Paul Mu'addib Usul. Mu'addib is wise in the ways of the desert. Di tempat lain, Baron Vladimir Harkonnen mengetahui tentang para Fremen yang menyerang Ornithopter serta para pengintai mereka. Jadi, ia menyuruh keponakannya yaitu Rabban untuk mengambil lebih banyak rempah-rempah dan membasmi kelompok Fremen. The Emperor will take spies. Your orders were to restore spies' production or feel mine on your neck. Sementara itu, Paul kembali mendapatkan mimpi tentang dampak terjadinya perang suci di selatan, sehingga ia melihat jutaan orang kelaparan. Dan dalam mimpinya itu, Paul juga melihat seorang wanita yang berjalan di antara orang-orang yang kelaparan itu. Dan terungkap jika wanita itu adalah ibunya sendiri, yaitu Lady Jessica. Hal itu diyakini akan terjadi jika Paul benar-benar menjadi lisan Al-Ghaib. And I'm following someone. Millions and millions of people starving. Di hari berikutnya, Paul semakin mendalami kehidupan orang-orang Fremen. Bahkan ia juga ikut dalam ritual menunggangi Shai Hulud yang dilakukan Stilgard dan para pejuang lainnya.
Paul kemudian berjalan menuju padang pasir di bagian paling rendah untuk memasang perangkat pemanggil Sayhulut, sedangkan para Freeman lainnya menonton dari kejauhan. Setelah memasang perangkat tersebut, Paul langsung lari ke atas bukit sembari menunggu cacing besar itu muncul. Dan saat Sayhulut terlihat, para Freeman pun kaget karena cacing yang dipanggil Paul adalah cacing yang paling besar yang pernah ada. Saat cacing itu mulai berjalan melintas bukit pasir, Paul segera melompat ke punuk si cacing dan menyeimbangkan diri menggunakan 2 tali. Tentunya usahanya itu tak mudah dan butuh perjuangan untuk Paul sampai bisa berdiri tegak di atas Sayhulut itu. Melihat keberhasilan Paul, para Freeman pun bersorak-sorai, termasuk Stilgar yang semakin yakin jika Paul mendekati ramalan sebagai lisan al-gaib. Setelah keberhasilan Paul, Jessica mengajak Paul pergi ke selatan untuk menyebarkan ramalan tentang lisan al-gaib kepada para kaum Freeman. Namun Paul menolak karena ia takut jika mimpinya tentang perang suci di selatan akan terjadi jika ia pergi sebagai seorang Mesias. Menyadari hal itu, Jessica pun pergi lebih dulu bersama beberapa orang Freeman menggunakan Sayhulut. Selang beberapa waktu kemudian, Raban dan pasukannya datang untuk mengambil rempah. Tapi mereka juga memutuskan untuk melakukan serangan ke tempat-tempat di mana para Freeman biasa bersembunyi. Tetapi saat mereka baru saja mendarat, kaum Freeman langsung menyerang balik secara diam-diam. Serangan tiba-tiba tapi mematikan itu membuat Raban dan pasukannya kocar-kacir seperti bocil SD yang dimarahi emaknya. Bahkan salah satu Freeman berhasil bergelantungan di ornitoper mereka dan mencoba membunuh Raban, tapi langsung terjatuh setelah tertembak. Sementara itu, di JD Prime, Baron hadir dalam perayaan ulang tahun keponakan bungsunya yang cabul dan kanibalisme, yaitu Feyd-Rautha, atau adik dari Raban. Dalam perayaannya, Feyd memperlihatkan kemampuan bertarungnya dengan melawan 3 orang dari bangsa Atreides menggunakan belatinya. Pertarungan ini juga disaksikan oleh mantan guru Jessica yaitu Pendeta Bunda Mohiam dan sesama Bene Gesserit yaitu Lady Margot Fenring. Dalam pertarungan ini, 2 orang Atreides ternyata sudah dibius agar memudahkan Feyd untuk membunuhnya. Sedang yang satunya lagi dalam keadaan sadar dan tidak membutuhkan waktu lama. Feyd akhirnya berhasil menjatuhkan 2 orang Atreides itu. Dan salah satu orang Atreides yang masih sadar, kemudian mencoba melakukan perlawanan dan hampir saja membunuh Feyd. Tapi akhirnya, Feyd bisa melawan balik lalu membunuhnya menggunakan belatinya. Setelah kemenangan itu, Feyd kemudian menghadap ke Baron dan mengungkapkan kekesalannya karena Baron sengaja tidak membius salah satu dari lawannya. Akan tetapi, hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, karena sebagai imbalannya, Feyd ditunjuk untuk menggantikan Raban yang gagal menjaga produksi rempah-rempah dan menaklukkan para Freeman. Tak lama kemudian, Margot dan Feyd bertemu di lorong. Awalnya, Feyd suuzon jika Margot akan menyerang dan membunuhnya. Tapi Margot berhasil merayu Feyd untuk memasuki kamarnya Margot, lalu memberinya tes Bene Gesserit yang sama seperti dilakukan Mohiam kepada Faul di film pertama. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu apakah Feyd mempunyai calon ciri-ciri Kwisatz Haderach seperti Paul atau tidak. Tak hanya itu, Margot juga ditugaskan untuk merayu Feyd agar menanamkan garis keturunan genetiknya dengan cara bercocok tanam dengan Margot. Beberapa hari kemudian, Margot menemui Mohiam untuk memberitahu jika kini ia mengandung anak dari Feyd. Dengan begitu, kedepannya mereka bisa mengendalikan kepemimpinan. Dengan begitu, kedepannya mereka bisa mengendalikan kepemimpinan Feyd terhadap Arrakis. Sementara itu di sisi lain, sekelompok penyelundup mendarat di Arrakis untuk menyolong rempah-rempah atau madog atau maling rempah-rempah. Namun saat mereka mulai memanen, mereka langsung diserang oleh Freeman yang melemparkan bom magnet ke arah mereka. Setelah itu, para Freeman muncul dan menyerang secara langsung. Dan di saat itulah Paul mengenali salah satu penyelundup yang ternyata itu adalah pengawalnya dulu yaitu Garni Halleck. Keduanya pun berpelukan seperti Teletubbies, enggak dong.
Keduanya pun berpelukan secara haru. You young pup. Garni lalu mulai bercerita jika ia berhasil selamat dari peperangan tersebut. Sebelum akhirnya ia bertemu dengan para penyelundup dan bergabung dengan mereka. Keduanya pun saling bertukar cerita. Garni juga tahu jika Paul dianggap sebagai Mesias dan menyuruhnya mengambil kesempatan ini untuk membalaskan dendam sang ayah. Namun Paul masih ragu karena takut mimpi buruk tentang perang suci itu terjadi. Karena pasukan Paul tidak cukup banyak, Garni pun ingin membantunya melawan Harkonnens. Jadi Garni pun membawa Paul dan Chani dan Stilgard dan semua rekan-rekan Freeman ke penyimpanan atom tersembunyi di House Atreides yang terletak di suatu tempat di Arrakis. Sesampainya di sana, Paul dan Chani sangat terpukau karena ternyata ayah Paul menyimpan banyak sekali rudal atom yang sengaja dijadikan cadangan bahan perang. Dan di selatan, Jessica mengunjungi sebuah kuil untuk mencari tahu bagaimana air kehidupan dibuat. Dan air berwarna biru itu ternyata berasal dari darah bayi Shai-Hulud. Penjaga kuil lalu memulai menangkap bayi Shai-Hulud itu dan menenggelamkannya ke dalam air. Ia pun kemudian lanjut memasang pipa di mulut Shai-Hulud itu dan mulai menyedot atau mengkenyot darah biru cacing tersebut. Soon a man is going to visit your temple and he may want you to perform the rite. Kita lalu kembali ke Paul, di mana ia terbangun setelah melihat pasukan Harkonnens yang dipimpin oleh Feyd menyerang si Tabar habis-habisan, sehingga membunuh beberapa Freeman dan memaksa yang lain untuk bersembunyi. Para Harkonnen itu menghancurkan hampir seluruh wilayah di utara. Alhasil, Dewan Perang di selatan mengumpulkan semua pemimpin untuk membahas serangan balik tersebut. Dan karena Stilgard terluka parah akibat serangan itu, ia pun menyuruh Paul untuk menggantikannya pergi ke selatan. Tentunya hal ini membuat Paul bingung karena menurut mimpinya akan terjadi perang mematikan jika ia sampai pergi ke selatan sebagai pemimpin. Chani pun menenangkan Paul dan meyakinkan kalau mereka akan melalui itu bersama-sama. Paul dan semua Freeman pun kemudian pergi menuju ke selatan dengan mendungangi Shai-Hulud. Sedangkan teman Chani yaitu Sis Kahli memilih untuk tetap tinggal. Dan di saat itulah Sis Kahli ditangkap oleh Feyd-Rautha dan menolak untuk membisu saat dicerca pertanyaan. Karena Sis Kahli tetap tidak mau bicara, Feyd pun dengan kejam membakarnya hidup-hidup. Harvest spice at will. Only pleasure remains. Di tengah perjalanan, Paul mengunjungi kuil yang sebelumnya didatangi oleh ibunya sendiri. Ia lalu disuruh meminum air kehidupan dan tanpa ragu langsung meminumnya hingga habis. Seketika Paul pun melihat penglihatan tentang masa lalu dan masa depan, di mana ia pun melihat adik perempuannya yang diberi nama Alia tumbuh besar di Arrakis dengan Arrakis yang penuh air. Tak hanya itu, ia juga menemukan plot twist jika ternyata ibunya adalah putri dari Baron Vladimir Harkonnens. Hal ini pun menimbulkan fakta jika Paul ternyata keturunan Atreides sekaligus keturunan Harkonnens juga. I didn't know myself until I took the worm's poison. You are the daughter of Baron Vladimir Harkonnen. Setelah melihat mimpi itu, Paul lain mimpi atuh naon teh penglihatan, bos. Setelah melihat penglihatan itu, Paul kemudian pingsan dan tak sadarkan diri. Mendengar kabar itu, Chani pun langsung menemui Paul dan di sini Jessica mengungkapkan jika Chani adalah bagian dari Paul. Jadi untuk menyadarkan kembali Paul, mereka membutuhkan air mata spring. Jadi untuk menyadarkan kembali Paul, mereka membutuhkan air mata Desert Spring yang terdapat dari air mata Chani dan juga air kehidupan. Chani pun segera mengusap air matanya dan mencelupkannya ke air kehidupan sebelum akhirnya ia menaruhnya di bibir Paul. Dan benar saja cara itu ampuh untuk membangunkan kembali Paul. Setelah sadar, Paul kemudian berbicara secara pribadi dengan sang ibu, di mana Paul mengungkapkan jika Jessica adalah anak kandung dari Baron, sehingga hal itu menjadikan Jessica dan Paul merupakan keturunan Harkonnens. Meskipun awalnya Jessica tidak tahu tentang fakta tersebut, hal inilah yang membuat Paul resmi menjadi Kwisatz Haderach karena memiliki kemampuan menerawang seperti Ben Gesserit setelah minum air kehidupan.
Di hari berikutnya, para pemimpin Fremen berkumpul untuk membahas pelantikan Paul. Dan Paul pun diharuskan bertarung sampai mati dengan Stilgar. Namun Paul menolak, dan dari sinilah Paul menggunakan kemampuannya dengan membeberkan masa lalu beberapa anggota Fremen. Dan hal itu pun membuat para Fremen terkejut karena tebakan Paul benar akurat. Paul juga memberikan sebuah pidato besar. Ia mengungkapkan tentang ramalan yang menunjukkan dirinya sebagai Mesias. Alhasil, mereka semua pun kini mengklaim Paul sebagai lisan al-gaib. Dengan bersumpah atas nama ayahnya, Paul pun mengirimkan tantangan ke Kaisar Saddam keempat, yaitu orang yang telah menyingkirkan ayahnya dengan menyewa jasa Baron Vladimir Harkonnens. Di tempat lain, Kaisar mendapat pesan tantangan dari Paul. Irulan pun langsung menemui Mohiam untuk membahas masalah tersebut. Mohiam pun lalu menyarankan Kaisar agar memusnahkan semua keluarga Atreides. Tanpa menunggu lama, Kaisar Saddam pun menuju Arrakis bersama Irulan, Mohiam, serta pasukan saudakarnya yang terkenal sangat hebat dan kejam. Sementara itu, para Fremen menyusun rencana dan mempersiapkan semuanya untuk melawan para musuh. Dan setibanya di Arrakis, Kaisar menemui keluarga Harkonnens di kampnya yang bernama Eraken. Di sana Kaisar menanyakan tentang wilayah selatan kepada Baron. Namun Baron mengaku tak tahu tentang wilayah selatan tersebut dan berpikir jika di sana tidak memungkinkan ada tanda-tanda kehidupan. Kaisar pun marah karena mereka melewatkan serangan ke selatan karena semua Fremen ada di sana termasuk lisan al-gaib atau Paul Atreides. Alhasil, Kaisar pun memotong selang oksigen Baron sehingga membuatnya jatuh dan tak bisa bergerak. Investigated. I swear to you I wasn't aware of any of this. Paul dan pasukannya pun mulai meluncurkan ledakan atom untuk menembus pertahanan Eraken. Dan kemudian dilanjut oleh para prajurit Fremen yang menunggangi Shai-Hulud untuk membantai sebagian besar pasukan Harkonnens. Setelah serangan Shai-Hulud mereda, para Fremen langsung memulai melakukan serangan ketiga dengan bertempur face-to-face melawan prajurit Emperal dari jarak dekat. Di saat itulah, Paul dan para Fremen berhasil masuk ke ruangan tempat Kaisar berada. Ia lalu mendekati Baron dan memanggilnya kakek untuk pertama dan terakhir kalinya. Tentunya hal ini membuat Baron terkejut sebelum akhirnya Paul menusukkan pisau ke leher Baron dan membunuhnya. Setelah itu, Paul memerintahkan para Fremen untuk membasmi semua pasukan Sardaukar beserta Harkonnens yang berada di luar. Dalam pembasmian tersebut, Garny mengejar Rabban dan mengajaknya berduel. Pertarungan singkat dan instan pun terjadi yang diakhiri dengan kemenangan Garny yang menancapkan pedangnya ke dada Rabban. For my Duke and my friends. Di samping itu, Paul bersiap menghadapi Kaisar Saddam sebagai pembalasan atas kematian ayahnya. Paul lalu mengancam akan menghancurkan semua pasokan rempah-rempah kecuali Kaisar menyerah dan mengizinkan Paul untuk menikahi Irulan. Yang jelas-jelas, itu tentunya menyakiti perasaan Chani. Namun, Paul santai-santai saja karena ia sudah melihat masa depan yang mana nantinya Paul dan Chani akan bersatu kembali. Di saat itu juga, Kaisar memanggil Feyd-Rautha untuk menjadi pembelanya. Alhasil, Paul dan Feyd pun terlibat dalam duel yang sangat sengit. Selama duel itu, secara mengejutkan Feyd berhasil menusuk Paul dari samping. Tapi akhirnya, Paul menang setelah menusuk dada Feyd dengan fatal. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Feyd memberitahu Paul jika ia sudah bertarung dengan baik dan adil. Sebelum akhirnya mati. Setelah itu, Paul kemudian bersiap menghampiri Kaisar, namun Irulan memilih untuk turun tangan dan menyetujui syarat untuk menikahi Paul. Dengan syarat agar ayahnya tetap hidup, Saddam kemudian berlutut dan mencium cincin mentari milik Leto yang dipakai oleh Paul. Tapi sebelum itu, Kaisar memberitahu alasan dirinya membunuh Leto, yaitu karena dorongan hati dari tindakan hati. Paul kemudian mulai meraih tangan Irulan yang tentunya membuat Chani kecewa dan memilih keluar dari tempat itu sambil menangis.
Paul lalu diberitahu jika keluarga besar Arrakis belum semuanya menerima kenaikan Paul sebagai pemimpin. Jadi, ia meminta tentara Fremen termasuk Garny dan Stilgar dan yang lainnya agar bergerak maju untuk mengirimkan mereka ke surga, yang artinya mereka harus menyerang apapun armada yang mengorbit di sekitar wilayah mereka. Setelah itu, Jessica kemudian berbicara dengan Arya dan mengatakan jika perang suci kini sudah dimulai, dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film dari Dune Part 2. Untuk kalian yang belum menonton part satunya, link videonya sudah saya cantumin di kolom deskripsi. Oke, semoga kalian terhibur dan semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih, saya pamit.